Apakah emas bisa dijadikan dana darurat? Nah, kalau saya sendiri nggak pernah menjadikan emas sebagai dana darurat ya. Ada 3 alasan, dan alasan yang terakhir biasanya banyak orang yang lupa tentang ini. Oke, yang pertama adalah emas itu punya selisih atau spread harga emas. Nah, untuk spread harga emas ini ada perbedaan antara harga beli dan harga jual. Nah, selisih ini itu biasanya sekitar 10% untuk yang emas fisik dan sekitar 5% itu untuk emas yang digital. Nah, jadi misalkan dalam beberapa waktu kemarin baru beli emas, itu berarti harga aset kita turun sebesar 10%. Jadi kalau misalkan baru beli emas seharga 1 juta, itu harga asetnya secara perhitungannya itu jadinya aset kita 900.000 karena ada spread ya jual belinya. Nah, dengan kondisi seperti ini, kalau kita tiba-tiba butuh dana darurat, berarti kita menjual emas kita, emas yang dipunya itu dalam keadaan lagi rugi. Karena harga aset kita yang tadi turun ya, karena pengaruh dari spread harga emas tadi. Terus selanjutnya, emas ini adalah komoditas, yang dimana harganya bisa naik dan bisa turun. Nah, contohnya seperti yang kemarin baru terjadi ya, harga emas lagi mencapai ke titik tertingginya, terus di situ beli, dan pada saat kondisi sekarang lagi butuh untuk dana darurat. Berarti kan kondisinya lagi rugi. Nah, kalau misalkan menjual dalam keadaan kondisi rugi, ya berarti akhirnya kita malah double ya ruginya. Karena tiba-tiba kita butuh dana mendadak, terus akhirnya kita harus jual dalam keadaan lagi rugi. Gitu. Terus selanjutnya mungkin banyak yang juga pakai pilihan seperti menggadaikan gitu ya. Nah, saya sendiri nggak pernah pakai pilihan menggadaikan, karena sebenarnya menggadaikan itu juga ada bunganya, gitu ya. Bunganya buat saya cukup besar, dan itu pun juga akhirnya jadi kayak utang, gitu ya. Nah, secara keuangan, utang itu menjadi nggak efisien, gitu. Jadi, tetap aja kita harus membayar lebih atas aset yang kita punya, karena kita butuh sebagai dana darurat. Jadi, sebenarnya untuk menggadaikan, saya nggak pernah pakai opsi itu, dan penting untuk kalian bisa menghitung lagi gitu ya. Menghitung sendiri apakah worth it atau enggak sih, dan seberapa besar bunganya gitu. Karena jangan langsung percaya sama marketing penggadaian atau marketing orang yang menggadai, karena ya mereka punya bisnis yang dimana mereka juga ambil keuntungan dari sana. Nah, jadi saya benar-benar nggak pakai pilihan gadai, karena jadinya kayak rugi sih. Terus selanjutnya juga apa ya? Nah, poin yang terakhir ini adalah tentang pajak. Nah, banyak orang yang nggak ngebahas tentang pajak ini, padahal sebenarnya pajak dari emas itu cukup besar ya. Karena pajak emas itu dihitung sebagai pajak capital gain, yang dimana capital gain-nya itu mengikuti tax bracket-nya punya saya. Contoh misalkan, keuntungan dari saya jual emas, karena lagi darurat, terus saya harus jual emasnya. Pada saat saya jual, katakanlah saya lagi untung. Nah, keuntungannya sebesar 1 juta rupiah. Terus tax bracket gaji saya itu adalah 15%, gitu ya contohnya. Nah, ketika saya tarik uang, menjual emas saya, dan ada capital gain sebanyak 1 juta, 1 juta itu harus dikalikan dengan 15%, dan itulah pajak yang harus saya bayarkan secara manual pada saat lapor SPT. Gitu. Jadi sebenarnya dari 1 juta itu nggak full punya saya, harus dipotong pajak dulu. Gitu. Nah, pajak ini jadinya nggak efisien ya, kalau misalkan kita menjual dengan cara seperti itu. Apalagi misalkan ada beberapa kondisi darurat yang beruntun, maka harus menjual emas yang berturut-turut gitu ya, dan itu akhirnya jadi mengurangi uang yang kita punya. Nah, jadi buat saya sebenarnya dana darurat ini tetap penting untuk disimpan dalam bentuk yang sifatnya liquid, seperti di tabungan biasa, atau simpen juga bisa di reksadana pasar uang tapi yang instan pencairannya gitu. Nah, semoga ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian, apakah kalian mau tetap pakai emas sebagai dana darurat kalian, kan, dengan berbagai poin yang udah saya jelasin tadi gitu ya. Tapi saya sendiri nggak pilih emas sebagai tempat penyimpanan dana darurat atas 3 pertimbangan yang tadi saya sebutin.